ada sesosok makhluk yang dihapus sepenuhnya oleh gereja dari kekristenan. Sebuah kehadiran feminin ilahi yang menjadi pusat dari ajaran Yesus. Seorang dewi yang jatuh dari alam kesempurnaan dan menciptakan seluruh alam semesta material ini secara tidak sengaja. Namanya adalah Sophia, kebijaksanaan ilahi. Dan Yesus mengenal ceritanya secara mendalam. Dia mengajarkan tentang kejatuhannya, penderitaannya, dan penebusannya. Teks-teks gnostik dipenuhi dengan kehadirannya. Namun institusi gereja yang didominasi oleh otoritas laki-laki memastikan Anda tidak pernah mendengar namanya. Dalam 10 menit ke depan, saya akan mengungkapkan siapa Sophia sebenarnya, mengapa dia jatuh dari pleroma, bagaimana kejatuhannya menciptakan dunia material dan sang demiurge, apa yang diajarkan Yesus tentang menebusnya, dan mengapa memahami Sophia mengubah segalanya tentang spiritualitas, penciptaan, dan perjalanan Anda kembali ke Sang Ilahi. Ini adalah setengah bagian cerita yang hilang. Prinsip feminin yang sengaja dihapus. Mari kita bawa dia kembali. Dalam kosmologi gnostik, Sophia adalah salah satu eon, pancaran ilahi dari sang monad yang ada di pleroma, alam kepenuhan. Setiap eon melambangkan atribut ilahi, dan Sophia melambangkan kebijaksanaan ilahi, prinsip feminin dalam pengetahuan. Dia ada dalam harmoni yang sempurna dengan semua eon lainnya, bersatu dengan pasangan maskulinnya, dalam kesadaran penuh akan sang monad. Namun sesuatu terjadi. Menurut teks yang disebut Apokrifon Yohanes, Sophia berhasrat untuk mengenal sang monad lebih dalam, untuk memahami yang tak terpahami, untuk menampung yang tak terbatas. Hasrat ini, meskipun murni, merupakan sebuah gerakan menjauh dari persatuan. Dia mencoba menjangkau sang monad tanpa pasangannya, tanpa keseimbangan. Dan dalam upaya menjangkau itu, dia terjatuh. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia dihukum, tetapi karena hasrat itu sendiri menciptakan pemisahan. Saat Anda mencari sesuatu, Anda menyiratkan bahwa Anda tidak memilikinya. Dan implikasi itu di alam kesadaran murni menjadi kenyataan. Sophia jatuh dari pleroma. Dan saat dia jatuh, dia tidak melahirkan seorang anak ilahi, tetapi sesuatu yang terdistorsi, sesuatu yang tidak memahami asal-usulnya sendiri. Kaum Gnostik menyebut makhluk ini Yaldabaoth, sang demiurge, Tuhan palsu yang kemudian menciptakan alam semesta material. Inilah sebabnya mengapa dunia ini rusak. Bukan karena Tuhan yang sempurna membuatnya tidak sempurna, tetapi karena dunia material diciptakan oleh makhluk yang jatuh dari kesempurnaan dan tidak tahu cara menciptakan hal lain. Yesus mengetahui cerita Sophia dan dia mengajarkannya terus-menerus, tetapi dengan cara yang tidak dapat dikenali atau sengaja diabaikan oleh institusi gereja. Ketika Yesus berbicara tentang kebijaksanaan dalam Injil, dia tidak berbicara secara abstrak. Dia sedang memanggil Sophia. Dalam Injil Thomas, Yesus berkata, "Kebijaksanaan mengutus anak-anaknya." Sophia, sang feminin ilahi yang mengirimkan jiwa-jiwa ke dunia material untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya kembali ke pleroma. Dalam Pistis Sophia, salah satu teks gnostik terpenting, Yesus menghabiskan banyak waktu mengajar tentang kejatuhan Sophia, pertobatannya, dan penebusannya. Dia menggambarkan bagaimana Sophia berseru dari kegelapan alam bawah, bagaimana dia terjebak oleh para archon, para penguasa dunia material. Bagaimana dia berseru kepada cahaya untuk keselamatan. Dan inilah ajaran kuncinya. Penebusan Sophia adalah penebusan Anda. Perjalannya dari pleroma, melalui kejatuhan,
melalui penderitaan dalam materi dan kembali ke cahaya adalah perjalanan yang sama yang dilakukan oleh setiap jiwa. Anda adalah kepingan Sofia yang mencari penderitaan di dunia material, berseru untuk kembali ke kepenuhan. Yesus datang sebagai cahaya Kristus, pancaran dari sang monad untuk membimbing Sofia kembali pulang. Bukan hanya Sofia kosmik, tetapi setiap percikan individu Sofia yang terjebak dalam bentuk material. Setiap jiwa manusia adalah penggalan dari kebijaksanaan ilahi yang melupakan asal-usulnya. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," Dia sedang berbicara kepada Sofia, kepada feminin ilahi di dalam setiap makhluk, berkata, "Aku akan menunjukkan jalan pulang kepadamu. Aku akan mengungkapkan kebenaran yang kau lupakan. Aku akan memulihkan kehidupan yang hilang saat kau terjatuh." Umat Kristen awal tahu tentang Sofia. Komunitas Gnostik merayakannya. Mereka memahami bahwa sang ilahi tidak secara eksklusif bersifat maskulin, bahwa kebijaksanaan, prinsip penuntun alam semesta adalah feminin, bahwa perjalanan jiwa adalah kisah Sofia yang berusaha kembali pulang. Tetapi ketika Romawi mengambil alih kekristenan, ini menjadi masalah. Kekaisaran Romawi bersifat patriarki. Gereja yang mereka bangun bersifat patriarki. Mereka tidak bisa memiliki agama di mana sosok ilahi pusatnya adalah feminin, di mana pencipta dunia material bukanlah Tuhan yang tertinggi, melainkan dewa bodoh yang jatuh yang lahir dari seorang dewi. Jadi mereka menghapusnya. Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, penghancuran teks-teks Gnostik, semuanya secara sistematis menghapus Sofia dari kesadaran Kristen. Mereka mengganti ceritanya dengan cerita Hawa, wanita pertama yang membawa dosa ke dunia. Mereka membalikan narasinya. Feminin ilahi berubah dari sumber kebijaksanaan menjadi sumber kejatuhan umat manusia. Dari Sofia yang mencari penebusan menjadi Hawa yang pantas menerima hukuman. Dan selama 2000 tahun, kekristenan menjadi tidak lengkap. Monoteisme maskulin yang menekan feminin ilahi, yang mengajarkan roh di atas materi, transendensi di atas perwujudan, maskulin di atas feminin. Semua karena mereka tidak bisa menerima Sofia. Namun Yesus tidak pernah menolaknya. Dia mengajarkan ceritanya. Dia datang untuk menebusnya. Dan dalam menebusnya, dia menebus kita semua. Inilah mengapa Sofia penting bagi Anda secara pribadi. Ceritanya bukanlah mitologi kuno. Ini adalah peta kesadaran Anda sendiri. Anda dulunya berada di pleroma bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari totalitas ilahi dalam kesatuan yang sempurna dengan sang monad. Tetapi seperti Sofia, Anda berhasrat untuk mengetahui lebih banyak, untuk mengalami lebih banyak, untuk menjadi lebih banyak. Dan hasrat itu menciptakan pemisahan. Anda jatuh ke dalam materi, ke dalam tubuh, ke dalam dunia yang diatur oleh sang demiurge, oleh para archon, oleh aturan dan batasan yang membuat Anda melupakan asal-usul ilahi Anda. Dan sekarang Anda menderita, bukan karena Anda sedang dihukum, tetapi karena Anda adalah Sofia yang terjebak di alam bawah, berseru kepada cahaya. Inilah yang diajarkan Yesus. Cahaya Kristus datang ke setiap jiwa, ke setiap penggalan Sofia dan berkata, "Ingatlah, Anda bukan tubuh ini, Anda bukan dunia ini. Anda adalah kebijaksanaan ilahi yang hilang untuk sementara, dan aku di sini untuk membimbingmu pulang." Bagaimana Anda kembali? Dengan cara yang sama, Sofia kembali. Melalui gnosis, melalui pengetahuan langsung, melalui mengingat siapa diri Anda sebelum Anda terjatuh. Ini bukan kepercayaan. Ini bukan iman pada juru selamat eksternal. Ini adalah terbangun pada sifat sejati Anda. Langkah pertama, sadarilah bahwa Anda adalah Sofia.
Feminin ilahi di dalam diri Anda, terlepas dari jenis kelamin Anda, adalah kebijaksanaan yang berhasrat untuk pulang. Hormatilah itu, berhentilah menolak sisi feminin. Berhentilah menekan intuisi, emosi, dan perwujudan fisik. Ini adalah anugerah Sophia. Langkah kedua, pahamilah bahwa kejatuhan Anda bukanlah sebuah kesalahan. Kejatuhan Sophia menciptakan kesempatan bagi kesadaran untuk mengenal dirinya sendiri melalui kontras. Anda memilih untuk turun ke dalam materi, untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya kembali dengan kebijaksanaan dari kedua alam, terang dan gelap, roh dan materi, maskulin dan feminin yang terintegrasi. Langkah ketiga, berhentilah memandang dunia material sebagai sesuatu yang jahat. Kaum Gnostik terkadang bertindak terlalu jauh dalam menolak materi. Tetapi penebusan Sophia mencakup penebusan materi itu sendiri. Tubuh Anda bukanlah penjara. Ini adalah Sophia yang belajar untuk mendiami wujud tanpa kehilangan hubungan dengan pleroma. Inilah pernikahan suci antara roh dan materi yang bersatu. Langkah keempat, berserulah kepada cahaya seperti yang dilakukan Sophia. Dalam teks Pistis Sophia, dia menyerukan 13 pertobatan, doa-doa yang meminta cahaya untuk mengingatnya, membimbingnya, dan menariknya dari kegelapan. Anda bisa melakukan hal yang sama, bukan memohon keselamatan, tetapi menyatakan kesiapan Anda untuk mengingat. Langkah kelima, percayalah pada cahaya Kristus di dalam diri. Yesus bukan hanya juru selamat eksternal. Dia adalah Kristus, kesadaran terurapi yang terbangun dalam setiap jiwa yang siap untuk kembali. Ketika Anda mengingat siapa diri Anda saat gnosis terbit, itulah kesadaran Kristus yang aktif. Itulah Sophia yang ditebus melalui Anda. Sophia bukan sekadar mitos. Dia adalah feminin ilahi yang dihapus oleh kekristenan. Prinsip kebijaksanaan yang diwujudkan oleh setiap jiwa, kisah kejatuhan dan penebusan yang datang untuk diselesaikan oleh Yesus. Anda adalah Sophia yang jatuh dari pleroma, terjebak di dunia material, menderita, mencari, berseru kepada cahaya. Dan cahaya Kristus, pancaran dari sang monad yang diwujudkan oleh Yesus, ada di sini untuk membimbing Anda pulang. Gereja tidak ingin Anda mengetahui hal ini, karena itu berarti keselamatan bukanlah tentang mematuhi aturan mereka. Ini tentang mengingat hakikat ilahi Anda, tentang mengintegrasikan maskulin dan feminin, tentang menebus materi sebagaimana halnya melampauinya. Yesus mengenal Sophia. Dia mengajarkan ceritanya dan dia menunjukkan bahwa penebusannya adalah mungkin. Bukan suatu hari nanti, bukan setelah kematian. Sekarang melalui gnosis, melalui kebangkitan, melalui mengingat kembali, feminin ilahi dihapus dari kekristenan. Namun dia tidak pernah pergi. Sophia hidup di setiap jiwa yang mencari kebijaksanaan, di setiap hati yang merindukan rumah, di setiap kesadaran yang mengingat pleroma. Yesus datang untuk Sophia, untuk membimbingnya kembali. Dan itu berarti dia datang untuk Anda. Bukan untuk menyelamatkan Anda dari dosa, tetapi untuk mengingatkan Anda siapa diri Anda sebenarnya. Kebijaksanaan ilahi yang hilang sementara dan kini siap untuk pulang. Inilah cerita yang mereka sembunyikan, sang dewi yang mereka hapus. Kebenaran yang mengubah segalanya. Anda adalah Sophia, dan inilah saatnya untuk pulang.